Ya, diperpanjang lagi deh. Ke Jawa sulit. Pengen pesan makanan kasana. Ke Jawa susah. Pesen dari Aku Bisa Store aja deh. Ya bener kan? Ada lumpia Semarang. Pesen deh. Gak perlu kali ke Jawa, langsung pesan. Wah, lumpia Semarang dari Kopi Mije udah dateng. Wih, komplit banget kayak yang di Semarang. Ada daun bawangnya, acar. Wah, ini enak banget nih sausnya ini. Mantep, coba ah. Hmm, mantep jiwa Kopi Mije. Ini lumpianya mantap. Kalian bisa beli di Aku Bisa Store. Balik lagi di Dengar Anugerahnya, podcast by GKMI Anugerah yang coba ngobrolin soal kehidupan sehari-hari dan juga kita ingin dengar anugerah Tuhan dari setiap kesaksian orang yang kita ajak ngobrol. Nah, hari ini topiknya cukup seru, wahai bagi para tiktokers, Instagram yang suka-suka sosial media, terutama Natis dan Youth. Ini ada topik yang menarik banget nih. Kita mau coba bicarain juga sama seorang pendeta yang masih muda juga, jadi relate, jadi nggak sama yang bukannya yang bilang senior nggak tahu ya, tapi kalau senior suruh Instagram isinya kayak Facebook update. Jadi kita akan ngobrol sama Kak Lydia. Hai Kak Lydia. Hmm. Apa Halo, kabar? Daniel Talenta atau dikenal lebih famousnya Dante lah ya. Gokil, famousnya. Ya, betul. Kak Lydia ini kakak kelas saya. Tapi dulu waktu kuliah, jujur saya tidak terlalu banyak bergaul dengan Kak Lydia. Setelah kuliah, saya setelah lulus, baru kita banyak coba ngobrol dan lain sebagainya. Gimana, Kak? Nah, gimana? Gimana Surabaya, aman? Ya masih merah gitu, masih Masih merah. merah ya? Gereja belum bisa buka ya? Belum bisa buka. Belum. Diprediksi kapan, Kak? Nah, itu susah juga kan memprediksi sebenarnya. Meskipun tadinya kita pikir oh mungkin bulan Juli, oh mungkin bulan Agustus, tapi kita juga nggak bisa memastikan karena kan jumlahnya bisa bertambah dan nggak tahu benar-benar kapan bisa betul-betul ibadah. Kita nyebutnya ibadah onsite gitu. Kita nggak tahu kapan benar-benar bisa ibadah di gedung gereja lagi. Betul. Di Jakarta juga masih zona merah. Jadi belum bisa buka. Jaga kesehatan, Kak, yang penting. Protokolnya tetap diikutin. Kalau GKMI Anugerah sendiri ada rencana waktu dekat ini mulai ibadah di gedung gereja? Kemarin coba rencana buka, cuma kita kelurahannya zona merah, jadi gagal kembali. Kita kayaknya siap-siap sampai akhir tahun deh, soal Jakarta tahu sendiri kan, wah banyak banget kasusnya. Iya. Kita kayaknya saling kejar-kejaran peringkat ya, Surabaya sama Jakarta. Kita bersaing sehat dalam corona. Ya mungkin bisa jadi ini. Siapa yang nomor satu ntar? Kayaknya nomor satunya Jakarta deh kalau feeling gua. By the way, ngomongin soal corona, banyak orang yang akhirnya di rumah aja kan. Aktivitas mereka adalah buka-buka sosial media. Itu jujur gue yakin sih jam kita semakin gabut semakin tinggi buka sosial media dan apa. Dan gue menemukan sesuatu yang menarik di sosial media sekarang. Ya anggaplah kayak TikTok, Instagram atau apa. Kenapa ya gue mikir kayaknya sosmed-sosmed sekarang itu pemuda dan remajanya lebih kayak terbuka banget nih urusan soal, gue langsung nembak aja ke keresahan gue ya kayak, jadi kayak urusan-urusan yang seksi-seksi gitu bahkan sangat terbuka diungkapkan di sosial media, bukan soal baju doang tapi cowok pun ngomongin hal seperti itu kayaknya kayak gak ada ruang yang tertutup gitu. Menurut kakak itu fenomena kenapa, Kak? Kalau sekarang ini pasti jelas ya, di tengah kita pandemi ini kan akses internet meningkat, akses orang ke berbagai macam platform digital tuh meningkat lah gitu ya. Sosial media meningkat dan platform-platform digital yang lain juga meningkat. Makanya sampai pemerintah kan berpikir harus meningkatkan pendapatan pajak dari akses-akses orang pada platform-platform digital gitu. Betul. Kayak Netflix
pajakin ya sekarang ya, gokil, mahal Ya, dong. satu sisi itu. Nah, eh, karena sekarang kan banyak gimana tadi pertanyaannya? Oh ya, soal akses ini ya, konten-konten yang Betul, konten-konten yang sangat terbuka. orang jadi terbuka sekali membicarakan yang berbau apa berbau seksual begitu, konten-konten Ya, yang betul. seksual dan sebagainya. Bagi gua kalau konten seksualitas kan nggak berkaitan sama seks doang ya, itu is okay lah untuk sex education. Tapi ini masalahnya kayaknya hal yang cenderung negatif nih gitu. Gimana tuh? Yang akhirnya bukan malah mengedukasi ya, tapi Betul. hanya sekedar bicara soal hal-hal yang vulgar gitu. Tepat, hal yang vulgar, kemudian juga mohon maaf nih, aku ngelihatnya kayak ada istilah fuckboy, fuckgirl, FWB, itu sangat sangat terbuka banget dibicarain di situ. Termasuk misalnya yang ini ya, kalau yang, tapi kayak aku lihat gini sih, ini kan kalau kita ngomong media sosial tuh kan, media sosial yang sekarang ini banyak dipakai kan, Instagram, Facebook, Twitter, sama YouTube gitu. Kalau kita Ya, ngomong betul. Yang bisa yang banyak dipakai di Indonesia lah terutama gitu. Tepat. Kalau untuk usia remaja pemuda rasanya kan lebih banyak ke Instagram, Exactly. atau YouTube ya. Nah kalau Twitter sih bisa jadi, tapi segmented sih rasanya. Kalau Twitter mungkin lebih ke anak muda ya, bukan remaja. Ya, dewasa muda lah, karena zaman-zamannya ya harus kita akui zaman-zaman kita. Kalau Facebook itu mungkin ini sih lebih ke daerah-daerah tertentu aku rasa. Betul. Mungkin kalau kayak kota Surabaya dan kota Jakarta mungkin udah nggak terlalu pakai nih anak-anak remaja, tapi bisa jadi di daerah Indonesia yang lain Facebook masih dipakai. Masih sangat dipakai, masih sangat masif. Dan itu yang kenapa gua khawatir ya itu banyak celahnya di sosial media kan, jejak digitalnya bisa aja diambil orang, dimanfaatin orang kayak gitu. Dan yang terakhir TikTok ya, yang terbaru, sebenarnya nggak baru sih. Udah lama, tapi boomingnya itu kan baru-baru ini kan jadi booming banget. Betul. Gitu. TikTok kan mengalami rebranding ya. Dulu kalau kita lihat TikTok kan alay kesannya, kita ngapain. Kemudian waktu TikTok udah mulai invasi Korea, banyak aktris K-pop pakai, orang-orang ngerasa kayak oh ini something cool, so akhirnya diikutin. Jadi nggak alay lagi. Padahal dulu kita membuli yang namanya artis-artis TikTok alay. Padahal sekarang semua pakai semua. Indonesia yang anak cowok siapa tuh yang Iya. Tapi dibully kan betul. Main TikTok gitu kan dibecandain lah gitu, jadi bahan bulian. Tapi sekarang orang-orang yang membuli itu bahkan mungkin pakai gitu. Dan dapat duitnya dari sono. Nah, di India banyak ini kan, banyak apa seleb, kalau Instagram selebgram gitu. Banyak kalau orang. TikTok apa ya? TikTok. Gak tahu deh aku. betul. Jadi orang jadi lebih terkenal, jadi popularitasnya meningkat karena konten-konten di TikTok tapi belakangan di India sendiri TikTok akhirnya malah di-ban gitu kan. Ya, terlepas dari itu tadi masuk keresahanku ngomongin jejak digital itu ternyata katanya ya. Jadi ini masih saya belum bisa membuktikan secara nyata, tapi masuk akal juga kalau platform digital itu bisa untuk digunakan hal-hal mungkin untuk spionase, ngelacak data kita dan lain sebagainya, foto dan lain sebagainya. Terus secara nggak sadar bisa dimanfaatin banyak orang tuh, dan bahaya banget kalau gue lihat. Pernah aku baca berita, cuman aku lupa itu di negara mana. Jadi ada sampai peraturannya itu memang kalau di India kan memang aplikasi itu dilarang untuk dipakai. Nah di negara yang lain larangannya itu anggota parlemen dilarang untuk main TikTok. Jadi kalau yang di India kan memang untuk satu negara itu dilarang. Betul. Kalau ini khusus ya. Orang sekarang tuh makin dilarang, makin cari cara untuk gimana melanggar larangan itu gitu ya. Makin dilarang tuh belum tentu kan makin taat dan patuh, tapi makin cari cara gimana sih supaya bisa melewati larangan itu lah. Kalau misalnya apps-nya itu dilarang gitu kan, orang malah cari mungkin pakai VPN atau apa gitu supaya bisa tetap akses. Tepat sekali. Itu makanya kan kalau aku berpikiran sih Kak, maksudnya apakah itu psikologi remaja yang semakin dilarang, mereka semakin ngerasa aku bisa jadi cool nih kalau gue bisa nerabas hal yang dilarang itu. Akhirnya mereka
melakukan hal-hal yang harusnya nggak di tempatnya kan. Kalau bagi gua namanya sosial media, artinya itu space-nya itu sosial bukan private, tapi orang kebalik sekarang private jadi aksesnya untuk sosial gitu. Oh, nah kalau aku sih melihatnya sebetulnya nggak secara spesifik itu jadi psikologi remaja sih, tapi itu sifat dasar manusia sih. Oh, sifat dasar manusia ya. Kita tuh makin dibatesin tuh kadang malah, dasarnya manusia kayak nggak suka dibatesin gitu ya. Kita tuh kalau dikasih aturan malah tadi aku bilang, maksudnya malah pengen cari cara gimana untuk bisa melanggar itu, karena buktinya pelanggaran terhadap berbagai bentuk larangan tuh kan bisa terjadi di usia berapapun sebenarnya kan gitu. Sampai orang tua pun, orang dewasa pun kan juga ada yang ada orang yang berani melanggar aturan tertentu gitu, tapi kan tergantung apa aturannya gitu. Betul. Memang jadi sifat ya, dasar manusia. Sederhananya kayak gini deh, kayak misalnya sekarang bepergian harus punya surat sehat dan sebagainya. Kan secara aturan misalnya itu untuk memastikan bahwa orang memang dalam kondisi yang sehat dan aman untuk bepergian. Betul. Tapi orang-orang dewasa pun kan juga kreatif gitu kan. Sangat kreatif. Ada yang diperjualbelikan lah, ada yang dipalsukan dan sebagainya. Nah sebenarnya itu kan soal melanggar batasan, aturan, atau apa tuh bisa terjadi di usia berapapun. Nah hanya kalau di usia remaja pemuda mungkin rasa ingin tahunya tuh kan sedang tinggi-tingginya. Sedang ingin tahu banyak hal, ingin belajar banyak hal. Nah, ketika itu tidak terfasilitasi, ketika itu tidak terdampingi atau tidak diarahkan, malah jadinya bisa ya mencari tahu dengan caranya sendiri, dan pada akhirnya sisi ekstrimnya bisa out of control gitu. Ya betul, memang sifat dasar manusia ya. Ada istilahnya umur berapapun sih, kayak orang tua dibilang kolesterol tetap aja ngambil gorengan. Ya, itu hal simpel. Iya, kalau kita lagi acara kebaktian keluarga kan ada bapak-bapak, ibu-ibu gitu, Pak jangan makan babi, nggak apa-apa sekali doang. Betul. Udah tahu padahal udah bilang tolong didoain supaya saya sehat. Dia kolesterolnya naik terus. Gitu. Tapi tadi bilang, oh ya berarti makanannya harus dijaga ya Pak, Bu. Tapi tetap aja gitu kan. Aduh, gue sama juga sih kadang. Aduh, ini by the way. Ini kita semua sama. Itu berarti memang semua sifat manusia seperti itu, hanya saja mungkin karena sosmed ini banyak kan yang pakai anak remaja pemuda, akhirnya yang ke-expose mereka gitu ya, kalau bisa dilihat ya. Preferensinya juga. Betul. Kalau kakak sendiri pakai Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, jangan-jangan lo punya TikTok? Pakai cuman Facebook, Instagram, sama YouTube, tapi YouTube hanya sebagai bukan konten. Bukan konten kreator ya, cuma nonton ya. Upload ke YouTube. Kalaupun diupload ke YouTube itu hanya untuk simpen sendiri aja, nggak di public gitu. Di private semua ya. Di private semua. Oke. Mantap. Kalau di di tempat kakak di Surabaya sana, kalau ngomongin soal tadi kan gue serius penasarannya adalah kalau gue di Jakarta ini entah kenapa gitu gue ngerasa resah banget nih sama sosial media yang kontennya menurut gue usianya belum saatnya untuk seperti itu, tapi mereka udah. Jadi gue ngerasa kayak nggak gitu deh harusnya gitu. Tapi kalau di Surabaya sendiri teman-teman remaja pemuda juga udah sama kayak di Jakarta nggak sih stylenya mereka? Style dalam arti? Kayak bersosial medianya, kayaknya sama kan? Sebagai menurutku sekarang tuh kita kayaknya udah nggak tergantung kota lagi deh ya, karena di era media sosial, di era digital itu budaya itu melampaui batas-batas. That's right. Betul. Kota, kalau melampaui batas-batas teritorial. Ingat nggak sih yang waktu kita ikut seminar ya. Yang waktu itu dari Barna Group nyampein hasil penelitiannya. Betul. Kan mereka salah satunya bilang bahwa anak-anak muda sekarang ini mereka itu budayanya itu justru global, culture-nya mereka tuh global. Mereka lebih relate dengan anak-anak muda, lebih terkoneksi dengan anak-anak muda di seluruh penjuru dunia gitu, dari tanda kutip, daripada budaya setempat mereka tinggal sendiri gitu, yang artinya yang budayanya culture-nya orang-orang tua ya.
betul. Rasanya kan kita pernah dapat seperti itu. Dapat. Ya. Jadi bukan kota lagi, tapi mereka lebih ke medianya dia yang akan membuat culture-nya dia gitu kan. Ya, Betul. mereka lebih apa ya? Mereka membentuk culture mereka sendiri dan dibentuk juga oleh media itu. Gitu. Iya betul. Media yang mengubah banyak hal di sana. Nah ini yang gua takutin, makanya ini yang jujur gua nggak tahu sih apa gua yang over takut atau gimana, tapi gua ngelihat ada potensi bahayanya nih kalau mereka nggak sadar bahwa sosial medianya mereka itu ini public space gitu loh, bukan private space gitu. Gua cukup khawatir sih kalau mereka nggak sadar itu, wah itu bisa nanti waktu mereka gede bisa ngerasa kayak wah aib gua disodo semua tuh. Nyesel atau enggak gitu ya? Iya, nyesel. Gini, kalau menurutku itu juga tergantung ini ya. Setiap negara itu isu privasinya bisa beda sih. Beda. Kamu kan pernah tinggal di Korea gitu kan? Yep. Beda gimana cara gimana kebiasaan orang Korea dan orang Indonesia tuh ngomong soal privasi itu kan beda banget, termasuk Jauh banget Kak. Ketika upload konten-konten di sosial media mereka kan beda gitu. Kalau ngelihat artis Korea aja kalau ngupload misalnya mereka cuma upload muka mereka aja, ketika ada orang sekitarnya mereka blur. Betul. Bahkan selama orang lain itu nggak mengizinkan kan? Betul, selama orang lain mengizinkan. Bahkan kemarin baru aja kasus ada istilahnya PH itu harus bayar ganti rugi karena nggak sengaja muka orang itu masuk gitu. Gokil banget loh. Dituntut ya berarti. Bisa dituntut, makanya bisa dibilang bahasaku dia agak menyerang. Tapi mereka benar-benar sadar public space is public gitu, private is private gitu. Itu sadar banget. Indonesia kan belum ada tuh batasan yang jelas atau memang mungkin dasar culture kitanya sendiri gitu loh. Maksudnya meskipun aturannya pun nggak ada, tapi kan kebiasaan kita gitu. Kita kayaknya nggak seprivat itu gitu. Nggak merasa keberatan mungkin atau nggak merasa ada masalah ketika foto kita terpampang nyata. Terpampang nyata dikonsumsi banyak orang. Dikonsumsi banyak orang gitu. Rasanya kita juga biasa gitu. Kita foto bareng, kita upload dan sebagainya gitu. Iya betul. Dan di Indonesia kayaknya itu hal yang biasa aja ketika orang foto selalu ada foto orang-orang dan dia tag sana sini atau kadang malah orang tag aku dong gitu kan malah gitu kan muncul dan sebagainya. Masing-masing itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya sih, tapi jelas bahwa ketika kita masuk dalam dunia sosial media sebetulnya isu privasi itu menjadi hal yang penting untuk orang pelajari gitu. Yang penting orang ngerti menurutku sih. Betul. Mengerti dan sadar resikonya apa gitu. Tahu itu kalau memang memilih untuk bersikap terbuka, tahu resikonya apa gitu. Ketika orang maunya mau milihnya dia bahwa dia pengen privasinya sangat dihargai, ya dia juga harus sadar dan tahu apa aja yang bisa dia share dan apa yang seharusnya dia nggak perlu share gitu. Sehingga ya tadi mesti tahu sih. Nah takutnya ini orang nggak ngerti soal privasi itu, tapi main upload, main share aja, sampai pada satu titik nanti ketika tahu persoalannya terjadi baru loh kok gini. Takutnya kan itu sebenarnya kayak gitu. Iya, betul. Gue itu punya teman gitu Kak, yang HRD gitu kan. Itu ada kocak banget dia bikin ngomong gini, istilahnya please kalau kirim CV fotonya itu yang formal, jangan yang foto Instagram lu. Ada loh. Jadi orang tuh udah tidak bisa membedakan mana yang dunianya yang istilahnya formal, informal itu sekarang tuh main gesrek aja gitu. Dan tuh bahkan sampai kalau kita ngelamar kerja gitu tahu kan namanya siapa gitu. Orang kan bisa stalking kan. Dari kealayan itu bisa menentukan akan kerja atau tidak. Lihat profil orang dari profil Instagramnya ya, maksudnya profil apakah dia bisa diterima bekerja itu dari profil Instagramnya. Sekarang bisa jadi begitu sih ya, memang. Bisa. Dan kadang juga visa juga gitu Kak. Kemarin waktu aku baca-baca
US tuh akan visa itu juga dilihat dari sosial medianya gitu. Makanya kalau lo nulis apa namanya permohonan visa buat ke US itu ada sosial media lo apa gitu. Gokil. Jadi mereka bisa nge-tracing itu. Nah, kalau ngomong soal jejak digital, sebenarnya ya memang orang harus sadar bahwa jejak digital itu nggak akan pernah bisa terhapus gitu ya, nggak bisa hilang kan, ya akan selalu terbawa gitu, selalu bisa dilacak lagi lah gitu. Betul. Bisa muncul kembali, bisa ada, bisa selain diingat orang, tapi juga jejak digitalnya itu ada gitu. Betul. Kayak aku sendiri aja kalau ngeliat postingan-postinganku zaman sekian tahun yang lalu ketika masa kuliah gitu ya, baru-barunya Facebook gitu, nulis ya cuman soal-soal nulis status aja sih, curhat-curhat alay-alay status gitu ya. Terus posting foto ya maksudnya dengan gaya yang menurutku sekarang itu kayaknya alay deh, ngapain dulu gaya fotonya kayak gitu, ngapain statusnya curhat gak jelas kayak begitu. Itu aja kadang ngerasa malu sama diri sendiri gitu ya, malu sama diri sendiri. Aku nggak kebayang sih sama ketika misalnya kita mengupload konten-konten yang tadi yang sangat terbuka, yang mengekspos tubuh gitu ya, yang mengekspos seksualitas kita dan sebagainya. Aku nggak kebayang sih sekian tahun kemudian ketika melihat itu apakah akan masih baik-baik saja. Iya itu, kakak masih baik-baik saja. Tiba-tiba calon mertua nge-stalking IG kita. Kamu yakin mau pacaran atau nikah sama anak itu seperti ini? Gitu. Itu baru ngomong soal mau menikah gitu ya. Iya, belum yang lain. Ketika kerja gitu misalnya, kamar kerjaan terus kemudian foto itu kelihatan gitu, muncul kembali gitu kan. Terus ya pasti bisa jadi bahan di mana tempat dia melamar pekerjaan itu akan mempertimbangkan ulang gitu kan, akan memperkerjakan atau enggak. Contohlah kasus-kasus sebenarnya yang juga dialami oleh beberapa tokoh, beberapa orang yang mau masuk ke dunia politik, yang misalnya dia mau ini ya, ikut pemilihan pemimpin daerah lah atau apa, ada beberapa yang kena kasus di situ sih, jejak entah itu kemudian apakah itu betul fakta ataukah itu fitnah atau sebagainya, tapi itu juga jadi bahan untuk kemudian menghentikan langkah mereka untuk maju lebih jauh. Ya betul banget. Soal politik itu gue juga setuju. Gak cuma politik sih, kayak karir orang juga sama kok. Kalau saat kita udah kesandung soal ya tadi mungkin salah satunya kasus seksual, narkoba, korupsi, udah kelar tuh masa depan kita itu udah kayak kesannya kita dijudge terus-terusan. Memang kalau di pengampunan dari Tuhan itu ada, tapi pengampunan dari masyarakat itu sulit. Ya, betul. Ya, penerimaan masyarakat kembali itu bisa butuh waktu yang lebih lama gitu. Kecuali artis. Itu juga artis pun sendiri kan sampai hari ini pun yang masih dulu, ya, ke stigma terus ya. Nah, ada yang dulu case-nya cukup besar itu kan sampai hari ini pun begitu muncul fotonya atau berita tentang dia, kalau baca komen orang tuh masih emosi. Masih selalu terbawa yang dulu-dulu gitu. Kasusnya yang dulu-dulu, padahal kasusnya udah sekian lama gitu. Aku juga gak kebayang sih nanti kalau mereka misalnya sudah memulai hidup yang baru dengan keluarga yang baru, punya anak dan sebagainya. Betul. Satu kali anaknya lalu baca dan semacamnya, itu kan hal yang itu loh, ngerinya jejak digital tuh sampai di titik itu, bahkan gitu sampai anak cucu pun gitu ibaratnya masih bisa dan ke bawah-bawah. Ya itu sih ngerinya jejak digital tuh di situ sih. Betul, kesadaran kita harus. Setiap orang tahu sebelum memutuskan untuk mengupload atau memposting sesuatu di sosial media apapun, mau Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, atau apapun gitu. Dan sebenarnya TikTok, YouTube, aku nggak ngerti, aku nggak baca yang TikTok, kayak Facebook, email itu kan sebenarnya dimulai dari kita sign up, kemudian kita sadari bahwa usia kita kan ditanya kan lahir kapan, itu kan sebenarnya batas usianya 17, 18, tapi yang daftar bodo amat. Ya memang sih.
Usianya kebutuh di itu, usianya ya, di apa ditambah gitu. ditambah betul. Memang perlu kedewasaan dalam bersosial media ya Kak ya. Jadi kita perlu sadar itu ya. Iya, sebelum kita mengupload segala sesuatu. Nah, kita kan sebenarnya setiap kali kita pakai sebuah aplikasi itu kan selalu ada privacy, Ya, tepat. security, Ya, ada kebijakan-kebijakan. Ibarat itu kan tuh kayak perjanjian kita dengan si pembuat apps-nya gitu kan, betul. penyedia itu apps-nya itu. Gua ada Sebenarnya betul eh, betul. kita setuju nggak? Kita sepakat nggak dengan segala hal yang mungkin akan terjadi ketika kita mendownload, kita menggunakan apps itu dan kita memakai apps itu sebagai media sosial kita dan sebagainya gitu. Nah, sebenarnya itu kan ada konsekuensinya gitu. Nah, tapi kan aku rasa itu hal yang belum tentu dibaca semua orang. Cuma di scroll terus skip. Agree pokoknya. Agree, pokoknya soal skip. Agree Setuju benar. aja gitu. Pokoknya agree aja gitu. Setuju Ya, aja gitu. betul. Nah, masalahnya setuju itu apakah memang kita tahu atau asal setuju gitu loh. Nah, itu kan yang perlu kita perhatikan sebenarnya. Tepat sekali. Wah, mantap banget nih. Jadi ini buat yang dengerin ini nih mantap nih, kita perlu aware sama yang namanya jejak digital kita. By the way Kak, gue mau nanya ini lebih ke pastoral, gokil. Wah, istilahnya pastoral, lo kan pendeta kan, kakak pendeta bisa ngobrolin soal tadi yang kita udah ngobrolin, ngomongin soal jejak digital, potensi sex abuse di dalamnya, bahkan gak cuma itu, mungkin kita malah jadi tergoda untuk melakukan dosa gara-gara hal itu gitu. Apa sih pesan kakak buat teman-teman yang istilahnya bisa aja hampir jatuh di hal-hal ini? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus disadari kepada mereka, mengingat mereka adalah murid-murid Kristus gitu? Gimana kak? Kalau menurut kakak? Dosanya dosa apa dulu? Iya pasti dosa zina dong kak. Masa yang lain? Oh, apa yang perlu disadari dan sebagainya. Ini sih sebenarnya soal hal-hal seperti ini itu kan juga tergantung dari bagaimana kita itu memandang dan menghargai tubuh kita dulu deh. Gitu. Ini kayak pelajaran sepisek ya, spiritualitas, seksualitas ya. Iya gitu kan. Bicara soal ya, kalau kita ngomong soal itu sih kita bicara soal teologi tubuh kan. Iya betul, teologi tubuh. Apakah kita itu tubuh itu adalah kita atau saya punya tubuh itu kan hal yang bisa beda. Iya. Ya, kalau cuma bilang saya punya tubuh berarti seolah-olah apa yang dilakukan oleh tubuh kita itu kayaknya nggak ada sangkut pautnya dengan apa gambar diri kita atau pribadi kita. Tapi ketika kita menghayati bahwa tubuh adalah saya gitu. Artinya apa yang kita lakukan dengan tubuh kita itu ya sebenarnya mencerminkan siapa diri kita sih gitu. Sampai sejauh mana kita menghargai tubuh kita ini gitu. Atau bahasanya, apakah dengan tubuh kita juga memuliakan Tuhan? Yes, mantap. Atau pada akhirnya kita justru malah ya mempergunakannya untuk kesenangan kita sendiri sih. Menurutku itu dulu sih yang orang perlu pegang gitu supaya tidak jatuh dulu gitu. Itu pertama. Yang kedua, kemudian tadi menyadari apa sih sebetulnya dunia digital itu, media sosial itu tadi, cara kerjanya, dinamikanya gitu. Kalau di istilahnya tuh orang mesti paham literasi media gitu. Wah, betul. Jadi bukan hanya soal ini ya, literasi itu nggak cuma ngomong soal buku dan sebagainya, baca dan sebagainya, tapi literasi media yang artinya kita paham bagaimana sebuah konten itu diproduksi, apa yang terjadi di balik itu, apa yang sebetulnya ya apa sih yang dibalik sebuah konten ketika, jadi konten itu kan nggak cuma ketika udah ada di depan mata kita, tapi punya perjalanan panjang nih sebelumnya, siapa orang yang terlibat di situ ya. Misalnya kalau kita bicara soal konten-konten seksual begitu, aku nggak mau ngomong kita bilang boleh atau nggak boleh, dosa atau nggak dosa, tapi pahami dulu ketika itu diproduksi, apakah di balik itu ada soal
human trafficking gitu tadi. Apakah bisa dibalik itu sedang terjadi sebuah kekerasan seksual gitu. Mungkin orang akan bilang ya kalau gitu selama semua suka sama suka nggak apa-apa dong gitu. Nah, tapi kalau sebenarnya dipahami soal suka sama suka itu bentar nih. Jangan-jangan sebelum suka sama suka itu terjadi kekerasan seksual dulu. Nah, orang kan sering bilang selama ada konsen nggak apa-apa nih. Selama ada persetujuan kan suka sama suka itu kan konsen itu tadi. Masalahnya jangan-jangan sebelum suka sama suka itu orang dipaksa dulu. Atau orang, kan banyak juga case yang terjadi itu sering terjadi pada usia remaja sih, menurutku lebih ya remaja pemuda gitu ya. Tergantung pada tingkat edukasi dan sebagainya dan lingkungan. Pertama mungkin orang ada yang dijebak dulu, ada yang mengalami kekerasan dengan paksaan dan sebagainya. Setelah itu kan begitu sudah dipaksa, orang ya kemudian diajak untuk memproduksi konten dan sebagainya, ya dia mau nggak mau setuju gitu loh. Karena ketika misalnya dia nggak setuju, bisa kena konsekuensi yang lain, misalnya kontennya nanti disebar, nanti dapat ancaman yang lain. Pada akhirnya soal suka sama suka dan sebagainya itu bisa jadi tidak suka sama suka awalnya, itu kan bisa karena terjadi relasi kuasa yang sebenarnya nggak seimbang. Dipahami. Dan kemudian bisa jadi adiksi dan sebagainya, itu kan dan nggak bisa dengan gampang selama asal suka sama suka. Di balik konten-konten itu jangan-jangan ada human trafficking, ada kekerasan seksual dan sebagainya. Nah, ketika kita membiarkan dan ketika kita menganggap nggak apa-apa kok nonton, nggak apa-apa kok, apa kamu tadi bilang istilahnya zina online dan sebagainya. Ya ada hal itu di belakangnya gitu. Oke. Baik. Thank you loh Kak, ini banyak hal yang gue pelajarin juga dan juga ngobrolan kayak gini tuh seru kali kalau memang kita kumpulin dari berbagai perspektif. Iya. Luas banget sih kalau ngobrol. Betul. Ini hal yang menyenangkan dan kayak fenomena gunung es ya kalau hal ini ya. Nah iya sih sebenarnya karena hal-hal kayak gini kan dianggap tabu ya, kalau masih banyak dianggap tabu di Indonesia, sehingga seringkali kan kita tidak teredukasi dengan baik oleh keluarga. Padahal sebenarnya keluarga itu yang penting ya untuk memberi pemahaman. Nah, seremnya sekarang tuh gini masalahnya. Kontennya gampang banget diakses. Media ini membuat kita mudah mengakses informasi apa saja. Mau mengakses gambar, video, pesan teks, pesan suara, pesan bergambar dan sebagainya, apa aja itu kan lebih gampang diakses gitu loh. Dan melarang itu sebenarnya hal yang agak memberikan larangan nggak boleh akses ini, nggak boleh akses itu tuh rasanya kan ya malah nggak relevan aja, justru karena dilarang mau sampai seberapa sih? Karena pasti akan tetap orang masih cari jalan untuk mengakses apa saja yang dia pengen tahu. Nah, seremnya tuh kan ketika orang bisa mengakses tapi nggak ada pendampingan. Orang bisa akses sana sini nggak teredukasi, nggak ada sex education yang tepat, tapi dia bisa cari tahu sendiri. Nah, masalahnya kan mau dibatasi itu mau dilarang dan dibatasi itu sampai di mana gitu. Betul. Proteksinya tuh sampai di mana gitu kan, kayaknya usaha kita memproteksi itu pasti juga ada bisa kemungkinan untuk kecolongan tuh selalu ada sih menurutku. Pasti ada. Dan kalau dilarang juga nggak nyelesain, kalau orang nggak punya kedewasaan juga tetap aja gitu. Iya, nanti malah dia bisa ketika dia merasa sudah bisa mencari sendiri, dia akan cari sendiri juga gitu. Tepat. Lupa aku tiba-tiba. Oke, yang soal batasan ya. Soalnya sampai mana sih bisa membatasi, karena toh kemungkinan kecolongan tuh bisa ada gitu. Lebih baik kan memang mengedukasi. Aku tuh inget banget waktu Dante ngajak diskusi soal ini, nge-share topiknya ini tuh aku langsung keinget pengalaman sekian tahun yang lalu, sekitar 10 tahun yang lalu.
aku ngajar sekolah minggu di satu kota, bukan kota besar gitu. Kemudian anak sekolah minggu itu bilang, dia masih, ya anak sekolah minggu pasti masih kecil dan masih SD. Anak itu bilang, "Kak, tahu nggak video artis ini?" Tahu nggak sih waktu itu lagi booming video artis itu gitu lah. Ya, kayaknya kita sefrekuensi nih. Kita tahu. Dia booming banget gitu. Terus, "Kak, tahu nggak artis itu?" "Iya, kenapa?" "Kali dia udah lihat videonya belum?" Gokil. Terus, "Hah? Emang kamu lihat?" gitu kan. "Aku udah lihat loh, Kak." Dia gitu. Kita satu sisi tuh mungkin orang akan nganggap itu lucu gitu kan. Iya, tapi saat dibalik itu. Yang anak kecil udah lihat dan yang anak gedenya malah nggak lihat gitu misalnya kan gitu kan, orang akan lihatnya tuh lucu. Tapi kalau dipikir-pikir, loh, bentar. Ini dari mana? Iya, ini anak-anak di usia dia ngelihat video itu gitu loh. Iya, betul. Memori apa yang akan tertanam gitu, memori apa yang akan dia bawa sampai dewasa. Nah, masalahnya kan sebenarnya itu sudah terjadi gitu kan. Dan itu dia dapat dari mana ya? Dapat dari, akhirnya aku tanya, "Kamu tahu dari mana?" gitu. Ternyata masih dari lingkungan orang-orang di rumahnya juga sih sebenarnya. Nah, kan hal-hal seperti itu loh yang mungkin kita mau batasin sampai mana sih? Bisa jadi mungkin orang tuanya membatasi, tapi kan anak ini juga berinteraksi dengan yang lain. Dari teman-teman, dari orang-orang dewasa yang lain yang ada di rumahnya. Atau, nah sekarang nih kan, anak-anak juga pegang gadget sendiri, dan sebagainya. Anak-anak tuh sekarang makin pinter gitu loh. Dan dengan, aku bukan nyalahin corona ya, tapi dengan pembelajaran jarak jauh ini kan mereka semakin friendly sama dunia internet, sama yang lain gitu kan. Betul. Mereka cerdas sekali gitu. Memang itu pinter banget, mereka lebih fasih dalam memahami gadget daripada orang dewasa. Berarti karena mereka begitu lahir gitu kan, mereka pegang gadget gitu. Kok jadi obrolan ini kok jadi bener kayak lu tadi ya, yang kakak bilang soal tubuh kita itu apa gitu. Kita kayak ini balik lagi kayak kelas dulu, spiritualitas seksualitas, gue kebetulan ngambil waktu itu, dan itu cukup sangat membukakan pikiran gue untuk menghargai tubuh itu sendiri gitu, gak membedakan tubuh dan roh. Banyak orang bodo amat tubuh gue mau dosa dah gitu, tapi gue Kristen ada juga yang kayak gitu. Tapi balik lagi ya, iya, balik lagi ke keluarga ya, berarti keluarga juga perannya penting sekali untuk mendampingi dan juga edukasi anak itu sendiri soal seksualitas, betul nggak? Iya, soal itu sih menurutku perlu diberi pemahaman tentang hal itu. Wow, ini menarik banget. Wah, udah panjang banget ya kita ngobrolin hal ini. Mungkin kalau ditelanjutin bisa seharian ini, tapi gua mau nanya nih Kak, sekali lagi masih ya dibilang pastoral bisa juga, tapi kita sebagai anak Tuhan gitu, sebagai teman, sahabat juga bisa kan kita lihat fenomena itu terjadi di teman kita. Pendekatannya gimana sih enaknya kita ngobrol sama teman kita gitu kalau kita mau istilahnya menasihati dengan kasih kepada mereka ya? Kalau menurut aku sih sebenarnya pendekatannya akan hal-hal seperti ini ya. Kita tuh nggak harus selalu langsung dengan gampangnya masuk ini ngomong soal dosa nggak dosa gitu, atau kemudian dosa nggak dosanya diukur dengan suci dan tidak suci gitu. Karena kalau kita ngomongnya langsung ke arah sana, menurut itu terlalu judgement juga gitu. Siapa sih kita bisa menjudge orang gitu. Nah, lebih baik sih kalau aku akan berbicara itu dari sisi pendekatan yang lain. Ya tadi soal bagaimana kita memandang diri kita. Kalau ada pasangan, bagaimana kita memandang pasangan kita, bagaimana kita memandang relasi itu sendiri, menghargai relasi itu gitu ya. Betul. Komitmen. Kenapa? Komitmen. Ya, kemudian juga menghargai komitmen itu. Sama ya juga belajar soal tanggung jawab, menahan diri dan sebagainya gitu. Nggak semua hal itu kan harus didapatkan hari ini gitu. Iya, betul. Kok iya, ada hal yang justru lebih baik ketika itu waktunya juga tepat gitu. Gue jadi inget kelasnya Bu Tapita dulu deh. Ibu itu pernah bilang gini, kalau waktu di kelas psikologi remaja sih gue, dia bilang gitu, kalau mangga itu udah berbuah, dia itu kadang kelihatannya udah besar, udah mateng gitu. Giliran kita petik,
ternyata masih asem. Terkadang kita perlu sabar nunggu waktunya sampai kita benar-benar matang. Dia bilang Jadi gitu. kalau dipaksain malah sakit. Betul, gokil. Itu ini jadi kayak refreshing apa namanya flashback kuliah-kuliah kita. Iya, iya. Waduh, oke. Thank you banget loh Kak waktunya. Gua bisa merampok waktu. Ibu Thank you juga Pendeta, dari Ibu teman Pen ngobrolin hal ini gitu. siap-siap Ibu Pendeta yang sibuk banget kayak di Enggak sih. Surabaya sana. Enggak sih. Emang nggak ada yang sibuk hari ini? Oh, iya. Sibuknya sibuk ngedit kalau Oh iya, saya. betul. Sama-sama. Oh Sibuknya sama, ngedit juga. digital lah, gitu, konten untuk media. Ya, gua berdoa supaya kiranya kakak pelayanannya sama teman-teman di sana di GKI Diponegoro, bener ya? Iya, betul. Terus lancar, semangat, sehat di tengah COVID ini dan jadi berkat di waktu-waktu ini. Oke, semoga Dante juga pelayanannya semakin baik, jadi Thank berkat you. juga buat GKMI Anugerah. Wes, mantap. Terima kasih, Bang. Banyak orang merasakan anugerah Tuhan dari GKMI Anugerah. Yes. Betul dong, karena ya denger dong. Thank you banget buat waktunya Kak ya. Thank you. So, itu aja teman-teman di podcast kita hari ini. Tetap stay tune di Dengar Anugerahnya. Setiap minggu kita akan ada konten untuk teman-teman bisa dengar di podcast. Dan kalau kalian mau request komentar, boleh komentar di bawah. Atau kalau kalian mau tergabung di kelompok-kelompok kecil kita, kalian bisa hubungi nomor di samping ini supaya kita bisa bicara dari hati-hati untuk dengar anugerahnya. Terima kasih. See you and God bless you. Tuhan berkati.